Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat serta hidayahnya lah kita masih bisa dipertemukan dalam diskusi via online ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, baginda kita, Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah, Bapak Antoni Erzal MPDI, dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Baiklah, izinkan kami di pertemuan kali ini, saya, Anjali Semta, beserta satu rekan saya, Muhammad Rizky Hidayat Ripai, akan menyampaikan makalah kami yang bertema fungsi dan tujuan filsafat dakwah, di mana di dalam materi kita kali ini ada beberapa poin-poin penting yang harus kami bahas. Ialah yang pertama adalah pengertian filsafat dakwah, yang kedua tujuan filsafat dakwah, dan yang ketiga adalah manfaat dan fungsi filsafat dakwah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Hidayat Ripai. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Angel atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat dakwah. Filsafat sendiri jika ditinjau dari etimologi, berasal dari bahasa Inggris filosofi dan dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti cinta akan kedamaian. Sedangkan jika ditinjau dari terminologi, filsafat ini memiliki arti pengetahuan yang berminat mencapai suatu kebenaran yang asli. Jadi filsafat ini adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari serta mengkritisi segala sesuatu sampai ke intinya. Dakwah ini adalah suatu kegiatan di mana kita mengajak atau menyeru semua umat manusia untuk menuju ke jalan kebaikan atau ke jalan kebenaran, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dapat diartikan filsafat dakwah ini adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkritisi secara mendalam tentang ilmu dakwah. Itulah tadi materi satu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang kedua ialah tujuan dari filsafat dakwah. Tujuan filsafat dakwah adalah dapat memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu unit ajaran Islam secara mendalam, mendasar, dan radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga akhirnya dapat membawa kepada kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki tersebut terimplementasikan dalam sikap kesehariannya sebagai seorang Islam. Filsafat dakwah juga bertujuan memberikan kepuasan kepada sebagian jiwa yang amat berharga, menghantarkan seseorang sampai kepada kepercayaan keagamaan yang benar. Baik, terima kasih kepada Saudari Angel. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu manfaat dan fungsi dari filsafat dakwah. Manfaat dari mempelajari filsafat dakwah agar kita sebagai mahasiswa ataupun dai dapat berpikir secara kritis, analitis, serta sistematis dalam menghadapi perkembangan dakwah dan menghadapi persoalan-persoalan keumatan, serta memberikan solusi alternatif dalam menghadapi persoalan tersebut. Filsafat dakwah juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi, pendapat-pendapat, tuntutan-tuntutan dari berbagai agama, dari berbagai ajaran agama, ideologi, dan pandangan negara.
Filsafat dakwah juga dapat memberikan bekal dan kemampuan kepada kita untuk memperhatikan cara pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain secara kritis. Baik, itulah tadi manfaat dan fungsi dari filsafat dakwah. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ialah kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan ialah filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Apapun itu masalah tentang dakwah akan dipelajari dari filsafat dakwah. Nah, sedangkan tujuan dari filsafat dakwah adalah bertujuan memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu unit ajaran Islam secara mendalam. Dan ada juga manfaat dan fungsi filsafat dakwah, yakni dapat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, mampu menyampaikan pendapat secara jelas, dapat melihat suatu melalui kacamata yang lebih luas, dan mampu melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Sekian mungkin penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.